Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman, program Kabar Petang edisi Kamis 12 Mei 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, konten podcast Deddy Corbuzier di YouTube yang membahas LGBT tengah disorot publik. Kriminolog Ahmad Hisham mengatakan jika episode podcast tersebut bermuatan narasi pornografi, Deddy Corbuzier bisa dipidana. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebetulnya dapat memproses pidana pemilik dan pengelola channel tersebut dengan menggunakan Undang-Undang ITE, kata Hisham dalam keterangan tertulis Selasa 10 Mei yang lalu. Menurut Hisham, seharusnya Polri dan Kemenkominfo mengawasi YouTube channel yang memiliki jutaan subscriber guna mencegah konten bernarasi pornografi. Nah pemirsa, apakah narasi pornografi sering muncul dalam episode-episode channel Deddy Corbuzier? Mengapa aman-aman saja? Apakah Deddy Corbuzier bisa dipidana? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi hukum. Beliau adalah Bung Riki Fatamazaya SHMH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam perjalanan. Gimana ini kabarnya Bung Riki? Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Bung Riki. Baik Bung, langsung saja ini terkait dengan polemik YouTuber Deddy Corbuzier. Ini yang dimana di podcast yang terbaru, ya ini kan menghadirkan pasangan LGBT dalam acara podcast miliknya ya beberapa waktu yang lalu. Nah, jika kita melihat terkait dengan hal tersebut, apakah narasi pornografi ini juga berulang kali ini muncul di dalam episode-episode channel Deddy Corbuzier baik yang kemarin atau sebelum-sebelumnya ini? Mohon komentarnya ini Bung Riki. Ya, jadi terima kasih kepada hari ini semua. Insya Allah kita akan membahas terkait apa yang hari ini viral ya di tengah-tengah masyarakat. Ini dari podcast dari Deddy Corbuzier. Jadi saya mengenal beliau itu lama ya dari berita-berita. Dulu beliau ini sungguh sangat menginspiratif gitu ya. Ibaratnya beliau itu kayak punya kayak punya idealisme gitu. Jadi yang di undang-undang itu inspiratif ke arah yang positif. Gitu. Tapi belakangan ini ketika justru beliau itu mengucapkan kalimat syahadat gitu ya, malah ke arah-arah yang liberal gitu ya. Malah lebih banyak podcastnya mengundang hal-hal yang justru kontroversi. Nah, ketika ini terjadi, wajar masyarakat itu terheran gitu ya, terheran. Ini mengapa ketika belum menjadi seorang muslim, beliau itu memiliki acara-acara yang justru membawa banyak hal-hal positif, tetapi ketika mengucapkan kalimat syahadat justru malah banyak di komentar-komentar yang mengatakan justru jangan-jangan ini salah guru gitu ya. Jangan-jangan salah guru gitu ya. Jadi awalnya belum seorang muslim, jadi seorang muslim ini salah guru sehingga lebih mengarah ke liberal. Nah, belakangan ini sebelum siapa ini yang LGBT ini ya, saya tidak terlalu kenal dan saya memang tidak mau kenal dengan orang yang semacam ini karena ini tentu membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita juga melihat podcast-podcast yang dibawakan ini juga pernah ada sepasang wanita gitu ya. Jadi ini kan LGBT sepasang lelaki gitu. Sebelum ini juga ada sepasang wanita. Ada pengakuan-pengakuan yang demikian. Jadi sangat vulgar hari ini. Nah, ada pengawasan dari
pemerintah gitu. Dan ingat yang namanya ITE ini termasuk namanya jaringan komunikasi, baik yang namanya melalui akun YouTube, Facebook, Instagram, itu kan mesti dikawal oleh pemerintah, oleh penguasa hari ini. Jadi jangan hanya dibiarkan. Jadi ini mesti kita menghimbau juga kepada pemerintah, kita meminta kepada pemerintah agar hal sedemikian jangan dibiarkan gitu, karena akan bertambah orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi orang itu yang awalnya tidak berani muncul di permukaan dengan kegiatan-kegiatan menyimpang seperti ini kan penyakit ya, dan ini menyimpang, ini semakin berani muncul di permukaan. Tentu itu tidak kita inginkan bersama. Ya, baik. Sebelumnya di dalam pemberitaan juga, ini kan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis, bahkan hingga peneliti teknologi informasi dari Indonesia ICT Institute, Heri Sutadi, meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo serta YouTube ini menghapus konten ini dan semacamnya. Nah, kalau kita melihat ini kan banyak ya konten semacam ini. Ini pertanyaan adalah mengapa ya? Ketika ini banyak, terus kemudian channel-channel tersebut ini aman-aman saja. Ini kira-kira apa ini? Ada apa di balik ini? Jadi ini pertama itu tidak ada aturan yang tegas. Tidak ada aturan. Dalam artian masih banyak penafsiran. Jadi kalau ditanyakan kepada kita, ada nggak aturan yang bisa? Jadi mesti penegak hukum ini harus bersikap progresif. Penegak hukum ini mestinya progresif dalam hal-hal yang merusak generasi bangsa, gitu, mental, gitu ya, kegiatan-kegiatan yang sangat menjijikkan. Tentunya aparat hukum itu progresif. Artiannya adalah sebenarnya kita kan punya dasar misalnya Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2000, kan menerangkan juga yang namanya menyebarkan, menyiarkan yang berbau-bau pornografi, penyimpangan, ini kan mestinya disanksi, dan itu juga nanti dapat diperkuat dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, itu kan juga menerangkan. Jadi hal-hal kegiatan ini menyiarkan, menyebarkan, dan menyebarluaskan hal-hal yang berbau pornografi, ya ini mesti dapat disanksi secara pidana. Jadi mesti ada yang namanya yang tegas, termasuk bisa diambil. Nah, tapi tidak ada ketegasan itu. Ini pertama. Yang kedua, ini memang konsekuensi. Jadi kalau potensi dipidana itu tentu ada, tetapi kembali lagi dari berani nggak aparat hukum bersikap progresif. Jadi kalau tidak berani, karena masih banyaknya penafsiran, lihat saja misalkan Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD itu kan orang hukum, tapi dalam komentarnya dengan gampangnya beliau bilang ya ini negara demokrasi. Jadi semua itu seolah-olah ditafsirkan boleh saja. Nah, yang kedua saya ingin lanjutkan dari tidak adanya ketegasan kapan progresif aparat hukum itu tidak muncul, maka yang kedua, nah ini memang pengaruh sistem apa? Sistem negeri kan memakai sistem demokrasi yang hari moral, demokrasi semua itu diukur dengan kebebasan yang diinterpretasikan atau dikembangkan oleh penguasa, termasuk orang-orang yang dianggap dekat dengan penguasa, ini yang biasanya. Jadi kalau berbau-bau liberal ini bebas memang. Gitu. Bahkan nanti sesuai dengan HAM di mana? Sering masyarakat ini katakan kalau kita ingin menerapkan Islam secara kafah dikatakan radikal. Tapi ketika ada orang itu yang kelihatan menjijikkan, apa kata lebih tepat dari kata menjijikkan? Ya ayam jantan ya sama ayam betina. Ini kok ada laki-laki sama laki-laki, nggak nyambung. Secara syawinya saja ini nggak nyambung. Belum lagi kita membahas hal-hal yang fitrah lain. Tapi ya
ya sudahlah, karena memang ini faktor dari sistem demokrasi sekuler liberal hari ini yang diterapkan. Jadi sehingga ada komentar dari Pak Mahfud MD, ya kita hidup di negara demokrasi. Ya, jadi kalau demokrasi yang begitu itu boleh. Negara Pancasila begini boleh, Pak. Tapi kalau kita mendakwahkan Islam, ada masjid yang mengundang ustadz-ustadz yang berbau apa yang lebih mengajarkan kepada Islam, apa dikatakan radikal, dikatakan intoleran, dikatakan tidak dan lain sebagainya. Jadi memang dua mata uang yang berbeda. Di sisi lain LGBT dan lain itu boleh saja atas dasar demokrasi, gitu, atas dasar kebebasan. Tapi ketika ingin menerapkan Islam kapa, orang semakin soleh, banyak istirahat di sana sini, itu dikatakan radikal. Jangan undang ustaz yang berpaham radikal, ya gimana gitu loh. Nah, jadi memang ini interpretasi yang berbeda, baru persepsi yang berbeda di kacamata penguasa atau pemimpin ini. Jadi itu salah satunya mengapa konten-konten sepertinya disebarluaskan. Jadi ya bakalan banyak yang demikian. Jadi wajar termasuk MUI menyampaikan bahwasanya yang mesti diawasi, ya karena memang itu tugas, fungsi dan kewajiban negara. Jadi kalau yang demikian juga tidak dijaga, ya berarti apa fungsinya negara hari ini? Jadi, ya untungnya masyarakat ini peka gitu, sehingga memprotes, sehingga konten yang mengundang LGBT yang laki-laki itu dihapuskan, di take down oleh Deddy Corbuzier sendiri kan gitu. Nah, tapi ada konten yang lain hal yang semisal itu tetap bergentayangan gitu. Jadi setidaknya yang tidak ada jelasan. Yang kedua itu memang sistem demokrasi sekuler liberal hari ini yang diterapkan. Jadi ya yang demikian ini bakalan berkembang terus kalau tidak ada upaya-upaya yang sistematis. Ya, baik Bung. Kembali lagi ke konten dari Corbuzier ini. Ini kan kalau kita melihat pemberitaan setelahnya kan Bang Deddy juga mengunggah konten lain ya terkait dengan kekhawatiran masyarakat yang bereaksi atas konten-konten yang ada di channel YouTube beliau. Nah, beliau berkomentar di pemberitaan seperti biasa ketika gaduh di media sosial, saya minta maaf, kata Deddy Corbuzier melalui akun Instagramnya pada Selasa 10 Mei yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada niat untuk mengkampanyekan LGBT. Nah, sebagai seorang praktisi hukum, ini Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Riki? Apakah cukup dengan meminta maaf lalu masalah selesai, dan apakah bisa begitu Deddy Corbuzier untuk dipidana begitu? Jadi sebenarnya itu yang saya sebutkan tadi, memang dasar hukumnya walaupun memang banyak protestasi di sana, memang mesti aparat ini mesti menafsirkannya. Jadi sederhananya, berani tidak aparat hukum ini menafsirkannya dan bersikap progresif. Jadi kalau bersikap progresif, mestinya ini ada potensi dapat dipidanakan seperti itu. Nah, tapi kalau tidak, berarti ya ini akan mengambang begini saja. Itu poin. Yang kedua, apakah kita maaf? Ya tentunya kalau negara hukum, ya meminta maaf, menghilangkan unsur pidana, gitu ya. Dan yang selanjutnya di dalam hukum itu bisa dilihat kronologis, gitu loh. Kronologis, jadi LGBT pasangan laki-laki ini kan bukan yang pertama, gitu. Jadi kan sebelum ini ada proses yang dilalui, kronologinya sebelum ini kan ada lagi yang pasangan perempuan, ada yang perempuannya sendiri, ada yang perempuan dengan perempuan, belum lagi membahas bahasa yang mengarah ke sini, kan berarti memang ada macam kesengajaan. Jadi unsur dengan sengaja itu terpenuhi gitu. Menyebarluaskan tanpa hak itu terpenuhi. Tetapi faktanya ya lagi-lagi memang ya penafsirannya bagaimana dari aparat hukum, dari pemerintah. Jadi ini
Ya keberanian aja sebenarnya, keberanian aparat. Ya. Buktinya kan sekarang masyarakat banyak yang protes. Mestinya aparat itu juga mempertimbangkan hal ini. Jadi kalau menurut saya meminta maaf saja tidak cukup, karena itu adalah bagian dari yang memang mesti dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Jadi justru kalau tidak minta maaf, ya berarti sangat arogan. Dan alasan minta maaf itu kan juga dipertanyakan juga gitu. Ini jangan-jangan tidak serius minta maaf, atau memang karena minta maaf saja menganggap selesai, sehingga konten-konten yang semisal juga beliau sudah lakukan ini seperti apa, mencoba di air gitu, kanannya apa maksudnya gelombangnya tinggi maka bisa bisa dihapus, tapi kalau gelombangnya biasa saja ya lanjut aja ya, buktinya konten kan lanjut aja, konten yang berisikan ya LGBT juga. Nah, jadi kalau dikatakan sama ya tidak sangat tidak, mungkin mesti ada proses lanjutan, dan termasuk konten-konten yang misalnya mesti di take down, mesti dihapus dari peredaran. Jadi jangan juga konten-konten yang misal isinya sama itu tetap berkeliaran seperti di luar negara ini. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian jika kita melihat dari banyaknya konten-konten di channel-channel YouTube ataupun akun-akun media sosial yang lain, ini kan kita melihat banyak sekali ya, meskipun yang viral dari podcast Deddy Corbuzier itu sudah di-tag down oleh yang bersangkutan, tapi konten-konten yang lainnya juga cukup banyak. Apakah Kominfo dan juga Polri selama ini tidak cukup awas sih terhadap channel-channel dengan banyak subscriber ataupun akun-akun medsos dengan follower yang banyak, tetapi masih saja menayangkan konten-konten yang bernuansa LGBT dan pornografi? Apakah pasifnya pemerintah ini seolah-olah dalam tanda petik ya, pemerintah berpihak dan membenarkan perilaku LGBT, atau seperti apa ini Anda melihatnya sebagai praktisi hukum? Iya, saya tidak usah jauh-jauh lah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Itu bahasa Pak Mahfud MD itu, kita hidup di demokrasi, dalam hal mengomentari apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier ini kan sebenarnya bagian dari pembelaan kan sebenarnya. Jadi saya menangkap itu. Jadi sudah riuh gitu ya, sudah ramai di publik saja. Apa namanya, Pak Mahfud MD masih menyatakan demikian. Harusnya kan bukan begitu. Ya, kita akan proses, kita akan upayakan jangan ada di konten-konten yang misal. Ini kok malah komentarnya jawabannya adalah kita hidup demokrasi. Ya kalau kayak gini dasarnya demokrasi. Ada yang memperjuangkan dakwah Islam kafah dikatakan radikal ya. Jadi jawabannya betul gitu loh. Jadi hanya keteledoran penguasa gitu loh. Justru penafsiran penguasa itu atas dasar demokrasi, atas dasar asasi manusia, seolah-olah yang demikian ini dibenarkan. Jadi ini bukan hanya sebatas, kalau menurut hemat saya ini bukan hanya sebatas keteledoran penguasa, bukan hanya pembiaran penguasa, bahkan dugaan saya di sini ini suatu hukuman kepada mereka, karena membiarkan itu. Jadi pemerintah itu membiarkan saja, sebenarnya kalimat lain dari kata persetujuan sebenarnya. Jadi kalau tidak setuju ya langsung yang demikian itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini mestinya pemerintah itu dengan Kemenkominfo mesti men-take down semua hal-hal yang berbau penyimpangan seksual, termasuk dalam hal ini LGBT. Halo? Sudah ada Mas Aziz? Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita
melihat dari segi perundang-undangan, apakah masalah LGBT saat ini sama sekali tidak terakomodasi di dalam undang-undang penghapusan kekerasan seksual? Atau seperti apa ini sebenarnya? Tidak, memang tidak terakomodasi gitu loh. Jadi memang LGBT ini memang bukan hanya lokal nasional, tapi juga internasional. Jadi memang ini para aktivis-aktivis yang menyuarakan katanya kebebasan, yang namanya hak asasi manusia, ini justru memang bagaimana supaya semua negara ini setidaknya kalau tak mendukung, tidak melarang. Gitu memang. Jadi kalau dikatakan terakomodasi dalam undang-undang, ya belum ada. Sehingga kegiatan-kegiatan apa ya terjadi. Jadi kalau di Indonesia ini memang tidak diformalkan yang namanya penyimpangan seksual, tapi juga belum ada kelihatan yang penyimpangan itu bakalan dihukum. Dasarnya ya demokrasi, dasarnya hak asasi manusia. Padahal sudah jelas-jelas itu adalah kegiatan yang tidak beradab. Jadi katanya Indonesia ini negara yang beradab dan berkeadilan. Keadilannya di mana? Adabnya di mana kalau yang demikian dibiarkan begitu, bahkan terkesan ya didukung. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia nggak di LGBT, ya udah kalau nggak ya larang. Jangan diam, karena dia kata lain daripada membolehkan. Yalah, kan kita tidak boleh nikah sama jenis. Iya, memang nggak boleh nikah sama sejenis. Tetapi kalau ada orang-orang yang datang kampanyekan itu seperti yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier, ya kan tidak juga. Begitu. Berarti kan ada kekosongan hukum. Mesti. Ya, kalau ada kekosongan hukum, buat hukum bagi pelaku yang melanggar hukum. Termasuk hal yang ini. Jadi kalau pertanyaannya akomodasi tidak di undang hari ini, ya menurut saya belum. Dan saya belum melihat. Ya buktinya belum ada orang yang dihukum. Setahu saya tidak tahu apakah terjadi atau sudah, gitu. Tapi setahu saya pelaku-pelaku itu belum ada yang sampai dihukum. Ya makanya yang saya bilang dari awal itu salah satu ada apa kejelasan hukum dan memang aparatnya progresif menentukan hukum tadi atau menerapkan hukum bagi pelaku-pelaku ya pelaku-pelaku penjijikan. Ya, baik Bung. Terakhir Bung, sebagaimana dari penjelasan Anda tadi bahwa ini kan payung hukumnya tidak ada begitu ya dalam tanda petik seperti itu. Lantas kemudian kita tahu ini perilaku yang menyimpang dan ini tampaknya juga marak ya. Kampanye-kampanye ini di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menyikapi maraknya perilaku LGBT ya, agar kemudian kita juga tidak melanggar hukum begitu. Ya, jadi memang dalam sistem hari ini kita juga sangat membingungkan. Sangat membingungkan. Kenapa sangat membingungkan? Karena memang sisi lain masyarakat mau soleh, mau baik, ya sangat sulit. Kenapa? Karena banyak godaan yang demikian ini kan godaan makin dipublis dan demikian ini kegiatan-kegiatan menyimpang ini makin dipublikasi. Ini kan cobaan pada warga negara ini kan semakin apa ya kuat, sehingga apa yang bisa kita lakukan hari ini tanpa melanggar hukum ya memang mesti lebih banyak sabar gitu ya. Jadi kondisi hari ini kelihatannya lebih banyak sabar. Yang kedua itu berdoa gitu ya, mudah-mudahan kita berharap ada perubahan dasar. Dan perubahan dasar itu adalah di sistem. Jadi perubahan sistem dari demokrasi ke sistem. Jadi tidak akan lagi. Jadi kalau mau pakai sistem demokrasi sekuler seperti hari ini itu tidak akan pernah terwujud. Jadi apa solusinya? Sistem.
sistem Islam itu diterapkan. Kalau sistem demokrasi tidak akan pernah terwujud. Jadi sekarang ini kita banyak sabar, banyak berdoa, banyak ketika terjadi. Kalau lihatnya kan sekarang ini banyak masalah. Kan tidak semua masalah pada masalah kritik, masalah kritik. Di setiap detik kita pegang kritik kondisi-kondisi yang ada ini kan. Ya, karena memang sangat mungkin ditemukan sehingga mendapatkan respon banyak. Sekarang banyak sekali hal-hal yang dia banyak bersabar, banyak berdoa, kritik, tapi memang karena dakwah yang paling penting sekarang ini ada dakwah kepada Islam yang kafir. Karena memang dalam Islam solusi dapat dipecahkan. Jadi bukan hanya bukan hanya persoalan pergaulan, bukan hanya persoalan tapi ada sosialnya, ada ekonominya, ada hukumnya. Jadi semuanya diatur di dalam Islam. Jadi tidak bisa secara parsial, secara penggal-penggal, tapi sistem. Jadi selain bersabar, selain berdoa, selain juga yang namanya mengkritik, juga kita juga dakwah kita kepada sistem yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada kemuliaan, membawa kepada yang solutif. Nah, Islam tidak seperti itu. Itu dapat diterapkan ya ketika sistemnya juga pro kepada sistem yang seperti itu. Jadi ya saya Ya, baik. Terima kasih Bung Riki Fatama Zaya. Ini terima kasih sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Mohon maaf ini mengganggu perjalanan Anda ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dan semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.